Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazruna an ma'siyatihi wa ashhadu an la ilaha illallahu bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat-nikmatnya, yang mana dengan nikmat-nikmat itu Allah berikan kesempatan kepada kita untuk selalu hadir di dalam masjid. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi saksi bahwa kita selama hidup di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas satu nasihat yang disampaikan oleh Syekh Nawawi di dalam kitabnya yang bernama Nasaihul Ibad. Beliau mengutip perkataan daripada Malik bin Dinar radhiyallahu an, ijlis salasan bisalasin hatta takuna minal mu'minina. Cegahlah tiga sikap atau cegahlah tiga perkara dengan tiga perkara sehingga engkau akan benar-benar menjadi orang yang mukmin. Cegahlah tiga perkara dengan tiga perkara sehingga kita akan benar-benar menjadi orang yang mukmin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa saja tiga perkara yang perlu kita cegah dengan tiga perkara? Yang pertama, kata beliau, al-kibru, yaitu cegahlah sifat sombong. Al-kibru, sombong. Dicegah dengan apa? Dicegah dengan bit tawadu'i, dicegah dengan sifat tawadu. Sombong itu maknanya sombong dalam arti macam mana? Sombong yang dimaksud di sini adalah menganggap diri sendiri dengan pandangan yang mulia serta memandang orang lain dengan pandangan yang hina. Sombong namanya. Melihat diri kita lebih terhormat bila kita melihat orang lain tidak lebih terhormat dibandingkan dengan kita. Melihat diri kita orang kaya, kalau melihat orang lain dianggapnya fakir. Melihat diri kita orang yang paling berilmu, melihat orang lain orang yang paling jahil. Begitulah yang dinamakan dengan sifat sombong. Dan sebaliknya, lawan daripada sombong adalah tawadhu. Kalau tawadhu itu bagaimana? Sebaliknya, menganggap atau melihat orang lain dengan pandangan yang mulia serta memandang dirinya tidak lebih mulia daripada orang yang ia pandang. Begitulah yang dinamakan dengan tawadhu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat Al-Quranul Karim Allah jelaskan kepada kita, wala tamshi fil ardi maraha innaka lang takhriqul arda wa lang tablughul jibala tula kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Yang bermakna, janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Allah larang kepada kita. Nah, bentuk larangan Allah, kalau bentuk larangan Allah di sini itu ya bermakna kalau sombong itu hukumnya haram, sebab Allah larang kepada kita. Karena sungguh engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Ini perumpamaan. Sombongmu di dunia, sombong kita di dunia tidak akan pernah menguasai daripada isi dunia ini. Sombongmu di dunia ini meskipun tinggi, sombongmu takkan pernah boleh setinggi daripada setinggi gunung. Yang bermakna apa? Yang bermakna sombong kita di dunia ini tidak ada guna. Karena zat
Karena zat yang maha sombong itu hanya milik Allah Ta'ala. Tidak ada makhluk yang boleh sombong. Semua itu kejahatan yang sangat dibenci oleh Tuhanmu yang tidak lain adalah Allah Azza wa Jalla. Wa kana kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semuanya itu dianggap merupakan kejahatan, sombong, kejahatan, dan itu adalah perkara yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, banyak cerita-cerita disebabkan karena sombongnya. Akhirnya apa? Akhirnya ia terjerumus di dalam kehinaan. Contoh semisal iblis yang dulunya mendapati kenikmatan di surga, aba wastakbar. Iblis ini menentang perintah Allah, diterangkan dalam ayat Al-Quran, wastakbar. Dan iblis ini sombong di hadapan Allah, karena iblis oleh Allah diciptakan daripada api, Nabi Adam diciptakan daripada tanah, disuruh sujudnya kepada Nabi Adam, sombong, merasa dirinya lebih hebat. Akhirnya apa? Allah hinakan, diusir daripada surga. Wa kana minal kafirin. Dan iblis termasuk golongan orang-orang kafir. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hati-hati sebab kesombongan. Sombong dalam perkara apa saja. Sombong dalam urusan jawatan. Kita tengok macam mana cerita Fir'aun. Sombong karena jawatannya, Allah hinakan, ditenggelamkan ke dasar lautan merah. Sombong karena harta. Tengok macam mana cerita Qarun, orang kaya raya, rumah isi terbuat daripada emas dan permatanya. Sombong, Allah tenggelamkan ke dasar perut bumi dengan hina. Begitulah sifat kesombongan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, adapun bahaya sombong sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang Ustadz boleh kumpulkan. Yang pertama, bahaya sombong yang pertama, orang yang sombong itu dibenci oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an Allah sampaikan, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhurin. Dan janganlah engkau memalingkan mukamu. Ini termasuk orang yang sombong itu, janganlah engkau memalingkan mukamu. Maknanya bagaimana? Orang yang sombong itu diistilahkan dengan orang yang berpaling muka. Ada orang kaya dipanggil tuan semisal, dipalingkan mukanya seolah-olah tak kenal siapa yang memanggilnya. Sombong, memalingkan mukanya. Ini simbol daripada kesombongan seseorang. Dipanggil dengar tapi pura-pura tak dengar misal. Ada kawannya yang umpama kurang mampu tapi dia menghindar. Nah, ini berpaling muka. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan janganlah engkau memalingkan mukamu daripada manusia karena sombong tentunya. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Angkuh atau sombong sama maknanya. Sesungguhnya Allah tidak mensukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allah tak cinta, Allah tidak mencintai, Allah tidak senang terhadap orang-orang yang sombong dan orang-orang yang membanggakan diri. Sombong, kalau sombong di hadapan orang nampak. Kalau membanggakan diri kadangkala tidak nampak. Di dalam hatinya meskipun berseorangan tapi bangga dengan apa yang dia miliki. Beda ya. Kalau sombong itu di hadapan orang, sombong namanya. Kalau membanggakan diri, berseorangan, merasa bahwa dirinya ini lebih hebat dibandingkan dengan orang lain, membanggakan dirinya, jawatannya, hartanya, keluarganya. Yang demikian ini Allah tidak mensukainya, yang bermakna Allah membencinya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, semua makhluk oleh Allah ditakdirkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Ada yang oleh Allah takdirkan menjadi orang kaya, ada yang ditakdirkan menjadi orang miskin, dan ini saling melengkapi. Coba andaikan Allah ini ciptakan manusia semuanya kaya, maka sulit. Macam mana kita nak bersedekah? Kepada siapa uang kita nak berikan sedekahnya? Sebab semuanya kaya. Berarti saling melengkapi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan berkahnya ada orang miskin, ada orang fakir.
Itu Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Allah diberi gelar Khalilullah, yang maknanya apa? Kekasih Allah. Kenapa? Sebab Nabi Ibrahim itu sangat cinta kepada orang-orang fakir atau orang-orang miskin. Bila nak makan, takkan pernah dimulai makan apabila belum menjumpai orang miskin atau orang fakir untuk diajak makan bersama Nabi Ibrahim, meskipun Nabi Ibrahim harus berjalan berkilo-kilometer jauhnya. Sehingga Allah beri gelar Khalilullah, kekasih Allah. Pada pertemuan minggu yang lalu Ustadz pernah jelaskan, di dalam kitab Al-Barjanji diterangkan bahwa sifat-sifat baginda Nabi itu seringkali duduk dengan golongan orang-orang fakir atau orang-orang miskin. Ketika ada orang fakir, orang miskin sakit, baginda Nabi selalu berziarah kepadanya. Kalau ada orang yang mati dan orang itu fakir atau miskin, baginda Nabi akan selalu mengiringi jenazahnya. Yang demikian ini diterangkan dalam kitab Al-Barjanji yang kemarin Ustadz jelaskan. Kenapa? Sebab ada 3 perkara. Yang 3 perkara ini boleh terbukanya pintu surga. Apa saja 3 perkara itu? Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Meskipun dia ini ahli maksiat, tetapi bila pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia telah mempunyai kunci surga. Meskipun entah bila-bila masanya dia masuk ke dalam surga, tapi dia nanti pasti akan masuk ke dalam surga. Yang kedua kunci surga apa? Miftahul jannati as-salatu, salat, kata baginda Nabi. Yang kedua apa kuncinya surga? Kunci surga yang kedua adalah mencintai orang miskin dan orang fakir, kata baginda Nabi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada orang kaya, ada orang miskin, saling melengkapi. Ada orang yang ahli ilmu, jangan sombong dengan ilmunya. Kenapa? Andai kata tidak ada orang jahil, maka dia tidak dikatakan sebagai orang ahli ilmu. Betul apa tidak? Orang ahli ilmu jangan sombong kepada orang yang bodoh. Kenapa? Sebab apabila tidak ada orang bodoh, maka dia tidak dikatakan sebagai orang ahli ilmu. Adanya orang kaya sebab ada orang miskin. Adanya orang yang punya jawatan itu karena ada rakyat. Maka apabila Allah berikan kelebihan-kelebihan ini berupa harta, mungkin berupa ilmu, mungkin berupa jawatan, maka jadikan kelebihan-kelebihan itu sebagai ibadah mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah yang tidak boleh dikerjakan oleh semua orang, hanya orang-orang tertentu yang boleh mengerjakannya. Umpama apa? Umpama semisal Allah berikan kekayaan, jadikan kekayaan itu sebagai ibadah mahdhah. Dengan cara macam mana? Kita gunakan untuk membantu orang-orang miskin, membina masjid, membina pondok. Sebab yang demikian ini tidak boleh dikerjakan oleh orang ramai, atau orang miskin atau orang fakir. Ibadah mahdhah namanya. Orang punya ilmu, alim, jadikan sebagai ibadah mahdhah. Ajarkan ilmu-ilmu itu di hadapan orang-orang yang belum mengerti ilmu. Sebab mengajar ilmu agama tidak semua orang boleh. Begitupun sama orang punya jawatan, tidak semua orang boleh mendapati jawatan. Maka jadikan jawatan itu sebagai ibadah mahdhah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara macam mana? Berlaku adil. Begitulah para jamaah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, para jamaah, kemudian yang kedua, orang yang memiliki bahaya sifat sombong yang kedua adalah diabaikan oleh Allah. Allah tak akan memperdulinya. Wah, ini Masya Allah. Kalau Allah sudah tidak memperduli kita, lalu kita nak hidup di mana? Sementara semua alam ini adalah ciptaan Allah. Allah tak peduli kita. Lalu bagaimana nasib kita? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis baginda Nabi sampaikan, ada 3 golongan, yang mana 3 golongan ini nanti tidak akan diajak bicara oleh Allah, yang bermana Allah tak peduli dengan 3 golongan ini. Semoga kita bukan termasuk 3 golongan ini. Siapakah 3 golongan yang oleh Allah tidak diperdulikan, tidak diajak bicara, dibiar begitu saja nanti di akhirat? Yang pertama kata baginda Nabi, orang tua yang berzina. Yang pertama, sepatut usia tuanya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah,
namun digunakan untuk melakukan perbuatan maksiat yang besar dosanya, berupa berbuat zina. Kemudian yang kedua, yang tidak diperduli oleh Allah di akhirat adalah penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim. Kemudian yang ketiga, yang tidak diperduli oleh Allah di akhirat kelak adalah orang miskin yang sombong. Miskin sombong. Kalau kaya sombong itu kan ada yang disombongkan. Apa? Harta. Orang pandai ilmu ada yang disombongkan. Orang sombong ada orang yang pandai ilmu sombong, ada yang disombongkan. Apa? Ilmunya. Tapi kalau miskin sombong, kira-kira yang disombongkan apanya? Miskinnya yang disombongkan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, contohnya macam mana Ustadz orang miskin sombong itu? Contoh, dia punya jiran yang kaya. Jirannya ini baru saja beli kereta. Lalu jiran yang sombong ini, orang yang sombong, yang miskin ini ditanya, jiranmu baru saja beli kereta baru. Kira-kira jiranmu itu kerja apa? Dijawablah oleh orang yang miskin ini, oh, jiran saya itu ahli rasuah. Contoh, sudah miskin sombong, menuduh orang lain berbuat yang tidak molek. Paham ya ini ya? Ini contoh sombong. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sangat mungkin sekali orang miskin sombong itu, orang miskin yang sombong itu biasanya itu adalah karena iri hati terhadap seseorang yang oleh Allah berikan kenikmatan, sehingga dia menuduh seseorang yang oleh Allah berikan kenikmatan dengan sesuatu yang tidak betul. Namanya miskin sombong. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kemudian bahaya atau kemudian bahaya sombong yang ketiga adalah hatinya akan terkunci. Makna hatinya terkunci ini bagaimana? Tidak akan pernah menerima kebenaran. Sombong karena ilmunya. Dia melakukan kesalahan, diberikan nasihat kepada orang yang mungkin orang itu ilmunya tidaklah sepandai daripada dia, tidak akan pernah menerima apa yang disampaikan atau nasihat yang disampaikan kepadanya, sebab dia sombong dengan ilmu yang telah dimiliki. Boleh paham ya kalimat ini ya? Ada orang tua semisal sombong, dinasihati oleh orang yang masih muda, tak nak dengarkan, merasa bahwa dia lebih tua, lebih alim, lebih bijak dalam perkataan atau lebih benar dalam perkataannya, sehingga nasihat yang diberikan orang yang lebih muda tidak didengarkan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, subhanallah tabarakallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Ini jangan sampai terjadi yang demikian. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah sampaikan alladzina yujadiluna fi ayatillahi bi khairi sultanin atahum kabura maqtan 'indallahi wa 'indal ladzina amanu kadzalika yadba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbarin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maknanya apa? Orang-orang yang memperdebatkan akan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka itu amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang sombong. Maknanya bagaimana? Yang umpama tadi Ustaz jelaskan. Punya ilmu, kemudian yang namanya orang itu kan sangat berpotensi sekali untuk berbuat kesalahan. Entah itu orang kaya, entah itu orang yang ahli ilmu, itu ya sangat mungkin sekali berbuat kesalahan. Tetapi mereka-mereka yang sudah menyatakan diri sebagai orang yang kaya atau menyatakan diri sebagai orang yang ahli ilmu, ketika melakukan kesalahan kadangkala ditegur, kadangkala diberikan nasihat oleh orang yang mungkin tidak sealim daripadanya, itu kadangkala tidak diterima. Yang demikian ini bukti hatinya sudah terkunci karena sifat kesombongannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Kemudian yang kelima apa yang keempat tadi itu? Yang kelima, bahaya orang yang mempunyai sifat sombong
orang yang mempunyai sifat sombong itu menjadi pengikut iblis atau syaitan. Dalam ayat Al-Quran Allah jelaskan sangat jelas sekali. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah katakan kepada malaikat dan semua penduduk surga untuk sujud kepada Nabi Adam, semua sujud melainkan iblis. Iblis menentang perintah Allah dan sombong. Lalu Allah katakan kepada iblis, wa kana minal kafirin. Iblis termasuk golongan orang-orang yang kafir. Karena asbab sombong itu boleh menjadikan seseorang masuk ke dalam kekafiran atau kekufuran umpama daripada iblis. Karena sifat sombongnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Kemudian yang keenam, bahaya orang yang memiliki sifat sombong. Orang yang memiliki sifat sombong sangat dibenci oleh Allah, sehingga menjadi pengikut iblis dan akan berada di dalam neraka untuk selama-lamanya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlin nari." Wahai para sahabat, adakah kau nak aku sampaikan? Adakah kau nak aku sampaikan perihal tentang penduduk-penduduk neraka? Tentu para sahabat mengatakan tentu wahai baginda Nabi. Lalu baginda Nabi sampaikan, kullu utullin jawadin mustakbirin. Siapa? Setiap orang yang keras kepala. Keras kepala di sini maknanya apa ya kalau makna di sini? Apa haji keras kepala itu? Degil. Degil ya. Degil, keras kepala. Keras kepala itu kalau dia dikasih nasihat jelas-jelas melakukan perbuatan mungkarat, dikasih nasihat tidak menerima, justru diajak berkelahi. Misal ditegur bahwa itu adalah perkara yang tak boleh, tak terima, justru diajak berkelahi. Nah ini contoh, namanya keras kepala. Penduduk-penduduk neraka tadi termasuk yang demikian ini. Orang-orang yang keras kepala, yang tidak menerima nasihat. Kemudian orang-orang yang sombong, kata baginda Nabi. Begitu juga dengan orang-orang yang sombong. Jadi penduduk neraka nanti itu terpenuhi dengan orang-orang yang keras kepala dan orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim, semoga kita terhindar daripada sifat yang tercela ini, sifat yang tak molek ini, yaitu berupa sifat takabur atau sombong. Amin ya rabbal alamin. Meskipun demikian para jamaah, meskipun sifat sombong itu hukumnya haram, mutlak hukumnya haram, tetapi ternyata ada sifat sombong yang diperbolehkan, bahkan kita kena bersombong. Apa ini? Ada 3 perkara, yang 3 perkara ini kita kena sombong. Kalau sombong molek, justru kalau tidak sombong itu tidak molek. Apa saja 3 perkara yang kita kena sombong? Diterangkan oleh Sa'id Al-Khadimi. Beliau menjelaskan 3 perkara yang kita boleh untuk sombong. Yang pertama adalah sombong kepada orang yang sombong. Sombong kepada orang yang sombong itu molek. Diterangkan bahwa bersifat sombong kepada orang yang sombong itu adalah sebagian daripada sedekah, kata beliau. Sombong kepada orang yang sombong itu merupakan sebagian daripada sedekah. Imam Abu Hanifah mengatakan begini. Ini perhatikan molek-molek, jangan sampai salah. Jadi sombong kepada orang yang sombong itu adalah sedekah. Justru kalau kita tidak sombong, Imam Abu Hanifah mengatakan adzlamuz zalimin man tawaddu'a liman la yaltafitu ilaihi wa qila qad yakunu at-takabburu litambihil mutakabbiri la lirifatin nafsi fayakunu mahmudan katakabburi alal juhala'i wal aghniyai. Orang yang paling zalim, kata Imam Abu Hanifah, adzlamuz zalimin, orang yang paling zalim adalah mereka yang tetap merendah bahkan kepada orang-orang yang sombong daripadanya.
Jadi kalau ada orang yang sombong dengan kita, lalu kita ini merendah, diam saja, maka kata Imam Abu Hanifah, kamu termasuk golongan orang yang paling zalim karena membiarkan orang itu berbuat sombong. Sombong tadi maksiat apa bukan? Maksiat. Ada orang sombong, kita biarkan, justru kita tawaduk, diam saja. Yang demikian ini menandakan bahwa kita zalim karena membiarkan orang berbuat maksiat berupa kesombongannya. Lalu bagaimana? Bila engkau mampu, sombonglah di atasnya. Contoh semisal ada orang sombong dengan hartanya, sombong dengan keretanya, pokoknya sombong dengan hartanya. Kemudian sombong itu di hadapan kita. Sementara kita ini boleh lebih sombong dibandingkan dengan orang ini, sombonglah. Supaya orang yang sombong ini berhenti daripada kesombongannya, sebab dia tahu bahwa di atasnya masih ada orang yang lebih hebat dibanding dengannya. Boleh paham ya kalimat ini ya? Contohnya begini loh, contohnya begini. Ada orang sombong dengan hartanya, sombong dengan emasnya, dengan apa. Ini kalau dibiarkan maka mereka akan terus berbuat sombong. Tetapi apabila kita mampu tunjukkan kepada orang ini bahwa kita itu lebih hebat dibandingkan dengan orang ini. Umpama dia ini pakai emas perhiasan yang banyak semisal. Lalu kita ini boleh berbuat yang serupa bahkan di atasnya. Tak mengapa kita buat yang serupa yang di atasnya, tidak mengapa kita tunjukkan di hadapan orang itu bahwa di atasnya masih ada orang yang lebih hebat. Di atas langit masih ada langit. Tetapi tujuannya supaya orang ini sadar, jangan berbuat sombong dengan hartamu, sebab di atasmu masih ada orang yang lebih kaya. Boleh paham ya kalimat ini ya? Paham? Yang belakang paham ya? Paham, alhamdulillah. Maka boleh sombong kepada orang yang sombong adalah sodaqah. Dan ini terpuji, molek. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, sombong ketika di tengah-tengah peperangan. Sekarang ini ya nggak ada, peperangan nggak ada. Sombong di tengah-tengah peperangan. Bermakna bagaimana sombong di tengah-tengah peperangan? Sombong kalau kekuatannya ini lebih hebat. Sombong bila persenjataannya ini lebih kuat. Dengan tujuannya apa? Dengan tujuan musuhnya itu takut terhadap dirinya. Dulu para sahabat ketika nak melaksanakan peperangan, jadi dulu begini, orang itu kalau nak berperang itu tengok kira-kira lawan yang dihadapi ini lebih muda dibandingkannya atau tidak. Kalau lebih muda, orang yang tua ini akan takut. Kenapa? Sebab orang yang muda jelas kekuatannya lebih dibandingkan dengan orang tua. Sehingga apa? Sehingga dulu para sahabat ketika nak melakukan peperangan, itu rambutnya yang berwarna putih itu selalu diwarna hitam, dicat menjadi hitam. Kenapa? Sebab hitam itu simbol daripada muda. Rambut putih simbol daripada tua. Jika ketika nak perang itu rambutnya dicat hitam semuanya. Bila musuh tengok, wah ini masih muda-muda. Buktinya apa? Rambutnya belum ada yang memutih. Takut musuhnya. Paham ya ini ya? Adapun perihal tentang hukum mewarnai rambut, perhatikan, hukum mewarnai rambut itu bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh, hukumnya boleh, asalkan bukan berwarna hitam. Kalau warna hitam dalam ilmu fikih hukumnya haram. Kenapa? Sebab dikembalikan tadi itu mewarnai hitam itu tadi identik dengan kesombongan. Yang asalnya usianya sudah tua, rambutnya memutih, diwarna hitam, tujuannya untuk apa? Supaya dikira masih muda. Betul kan? Betul. Ada orang rambutnya putih diwarna hitam, itu kan supaya orang melihat kita kalau usia kita masih muda. Ada kesombongan. Maka hukumnya haram untuk mewarnai warna yang hitam. Selain warna yang hitam silahkan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Meskipun ya banyak ini ya, banyak kias-kias daripada para ulama. Jadi kemudian tidak mutlak kalau warna hitam itu hukumnya haram. Contohnya begini, kita nak bekerja kepada seseorang,
Yang orang itu contoh, yang orang itu hanya menerima orang yang usianya, orang itu hanya menerima orang yang punya atau orang yang tenaganya masih kuat. Biasanya orang yang tenaganya masih kuat ini kan muda. Sementara rambutnya ini sudah memutih. Meskipun masih muda kan sekarang banyak orang masih muda rambutnya sudah putih. Kan banyak. Alhasil apa? Alhasil orang ini mewarnai rambut dengan warna hitam. Tujuannya apa? Supaya dia boleh bekerja. Yang demikian ini dikiaskan pun kata para ulama hukumnya boleh, tidak sampai kepada tingkat haram. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, boleh kita berbuat sombong. Tadi kan sombong ada 3. Yang ketiga, kita kena berbuat sombong. Kata siapa tadi itu? Kata ulama yang bernama Said Al-Khadimi. Yang ketiga, kita boleh berbuat sombong. Justru kita kena berbuat sombong, harus berbuat sombong, yaitu ketika bersedekah. Wah, ini penting ini. Perhatikan molek-molek. Ketika kita bersedekah, maka bersombonglah. Padahal kan selama ini kalau kita mendengarkan keterangan daripada ustadz-ustadz kita, kalau sodakoh itu nggak boleh sombong. Macam mana ini Ustadz Saroni menerangkan kalau sodakoh harus sombong? Wah, Ustadz Saroni ini sesat ini kira-kira nih. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perhatikan molek-molek supaya tidak salah. Perhatikan molek-molek supaya tidak salah. Ketika kita bersedekah, baik berupa uang ataupun berupa makanan, tampakkan wajahmu dengan wajah yang sombong. Sombong dalam artian bagaimana? Sombong dalam artian apa yang kita berikan kepada orang ini kita tidak memerlukannya. Contoh, semisal begini, saya kasih contoh. Ada orang miskin datang kepada kita nak minta sedekah. Lalu kita berikan sedekah baik berupa uang atau makanan. Tampakkan wajah kita sombong, seolah-olah harta atau makanan yang kita berikan kepada orang miskin ini kita sudah tidak memerlukannya. Sehingga orang miskin ini akan menerima harta kita, akan menerima makanan kita dengan senang hati. Ya Allah, aku diberikan sedekah oleh orang yang orang ini tidak memerlukan daripada harta dan makanannya. Dia akan senang. Berbeda ketika kita bersedekah, tidak menampakkan wajah yang sombong, justru menampakkan wajah yang kita juga memerlukan apa yang kita berikan. Contoh, semisal kita memberikan makanan kepada orang yang miskin atau orang yang tengah lapar. Pak Cik, aku sedekah makanan kepada engkau Pak Cik. Nampak Pak Cik ini sehari belum makan. Saya bagi makanan ini. Sebenarnya Pak Cik saya pun juga belum makan. Tapi nampak Pak Cik ini lebih lapar dibandingkan dengan saya. Makanlah makanan ini Pak Cik. Orang ini bila makan makanan itu macam mana? Tentu hatinya tak sedap. Ya Allah, aku diberikan sedekah daripada orang yang sama-sama lapar. Ya Allah. Boleh paham ya keterangan saya ya? Boleh paham tak ini? Jangan sampai gak paham. Jadi kalau kita sedekah makanan atau uang, tampakkan wajah kita sombong, seolah-olah kita ini tidak memerlukan apa yang kita berikan. Tapi kalau kita menampakkan, Ustaz ulang ini, kalau kita menampakkan sesuatu di muka kita, yang apa yang kita berikan ini seolah-olah kita ini tawaduk, memerlukan uang itu, maka orang yang menerima pemberian kita ini tidak akan senang hatinya. Ya Allah, orang yang beri aku itu ternyata sama-sama orang miskin. Ya Allah, macam mana aku boleh menikmati harta daripada orang miskin? Maka tampakkan wajah kita itu wajah yang sombong. Boleh paham ya kalimat ini ya? Masya Allah tabarakallah. Oh ternyata kalau kita bersedekah kena sombong. Sombong dalam artian Ustadz yang terangkan tadi itu. Bukan sombong kepada orang lalu kemudian kita istiharkan, wahai jamaah, aku telah berbuat sedekah. Tidak semacam itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, perihal tentang sedekah, Masya Allah tabarakallah. Perihal tentang sedekah itu ya, para ulama itu ya banyak menjelaskan begini. Sodakoh itu moleknya dengan cara sirri, dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh orang lain.
Sampai-sampai keutamaan orang yang bersedekah dengan cara sirri, dengan cara sembunyi-sembunyi, sampai-sampai keutamaannya itu pernah baginda Nabi sebut dalam satu hadis. Ada 7 golongan yang mana 7 golongan ini nanti oleh Allah akan diberikan keselamatan pada hari kiamat. Siapakah 7 golongan yang oleh Allah akan diberikan keselamatan pada hari kiamat? Salah satunya adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Kalimat ya. Seseorang yang berbuat sedekah, tasaddaqa bisadaqatin, seseorang yang berbuat sedekah, lalu dia ini takut ketika memberikan sedekah itu apabila diketahui oleh tangan kirinya. Tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu. Betul. Seseorang yang berbuat sedekah melalui tangan kanannya dan dia takut apabila tangan kirinya ini mengetahui. Maknanya bagaimana? Apa yang diberikan itu takut apabila dilihat oleh orang lain. Jangankan dilihat oleh orang lain, diketahui oleh tangan kirinya saja, yang dekat dengan tangan kanannya saja ia takut. Apalagi dilihat oleh orang lain. Begitulah. Sampai-sampai baginda Nabi sebut. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Tetapi para ulama menjelaskan, andaikan engkau bersedekah dengan cara sirri, tidak menjadikan dakwahmu, tidak menjadikan engkau mengajak orang lain supaya untuk berbuat sedekah, maka bersedekah dengan cara engkau tampakkan di hadapan orang lain, supaya orang itu berbuat sedekah. Contohnya macam mana? Contohnya begini. Ada orang kaya. Ada orang kaya ini, contoh-contoh. Ada orang kaya yang banyak uangnya. Tentulah orang kaya itu ya banyak uang ya. Tapi ya ada orang kaya banyak hutang, berarti kan gak banyak uang. Nah ini banyak hutang. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada orang kaya yang banyak uangnya, bukan banyak hutangnya. Kita nampak orang ini tak pernah berbuat sedekah. Contohlah contoh. Kalau ada tabung jalan di masjid, selalu lalu saja tabungnya, tak pernah dibuka atau masukkan sesuatu. Kebetulan kita sholat di samping orang yang kaya ini, ada tabung. Lalu kita ini nak bersedekah, meskipun dengan uang yang sedikit kita nak bersedekah. Uang 1 ringgit contoh, lubang kotak itu kecil. Uang 1 ringgit itu besar, dimasukkannya tanpa dilipat. Tak masuk-masuk, dimasukkannya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dilihat oleh orang yang ada di sampingnya, yang tidak lain orang kaya, yang ia punya sifat kedengkut, punya sifat bakhil atau sifat kedengkut, supaya ditengok. Maknanya apa? Saya ini orang miskin saja boleh semacam ini, kamu yang kaya tak boleh. Nah semacam itu. Boleh paham ya kalimat ini ya? Tapi tujuannya untuk lidakwah, supaya orang ini boleh berbuat perkara yang sama. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sahabat Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amal khuyala'u allati yuhibbullahu ta'ala fakhtiyalur rajuli nafsahu indal qitali wa ikhtiyaluhu indas shadaqati. Baginda Nabi sampaikan hadis ini melalui riwayat Jabir radhiyallahu an. Kesombongan atau sombong yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sombong seorang muslim di tengah-tengah peperangan, seperti yang tadi di awal Ustadz jelaskan. Dan sombong ekspresi besar hatinya, apa ini? Dan sombong menampakkan mukanya di saat memberikan sedekah. Ini perkara yang molek untuk berbuat sombong. Justru sombong yang dicintai oleh Allah. Sombong ketika peperangan bagi orang muslim. Yang kedua, sombong ketika bersedekah, yang keterangannya umpama Ustadz jelaskan tadi di atas. Subhanallah, tabarakallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup insyaallah kita lanjutkan pada minggu hadapan. Masih ada 2 perkara lagi yang belum Ustadz sampaikan. Cegahlah 3 perkara dengan 3 perkara,
sehingga kita menjadi orang yang mukmin yang sempurna. Yang pertama, cegahlah sifat sombong dengan sifat tawadhu atau rendah hati. Yang kedua dan yang ketiga, insyaallah akan kita sambung pada lain kesempatan insyaallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup insyaallah kita lanjutkan pada minggu hadapan dalam lanjutan bahasan pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.